Kata gue, ngapain gebiar-gebiar Mas Anang? Ya Allah, gue menungguin ya kayak Tanah Air kayak Indonesia Pusaka kayak apa kayak segala macam. Gebiar-gebiar konser, ngapain? Tengah lapangan. Gue ngeliatnya aja tuh kayak ya Allah, gue pengen tutup muka begitu. Hola netizen yang tercinta, Anang Hermansyah meminta maaf kepada pendukung sepak bola Indonesia terkait penampilan bersama Ashanty dan timnya sebagai pengisi acara pertandingan Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024. Melalui pernyataan tertulis, ia meminta maaf dan juga memberikan klarifikasi bisa tampil setelah pertandingan tersebut. Ia mengaku awalnya begitu bangga saat mendapatkan tawaran untuk mengisi acara pertandingan tersebut. Namun, Anang menyatakan turut merasa khawatir karena lagu-lagu mereka tidak cocok dengan suasana atau momen pertandingan timnas. Pada akhirnya, Anang menerima tawaran tersebut dan menekankan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan panitia penyelenggara, termasuk mengenai lagu yang bakal dinyanyikan. Anang kemudian mengaku langsung menjadikan penampilan 6 Juni saat pertandingan Indonesia versus Irak sebagai rujukan penampilannya. Kini, ia mengakui ada perbedaan euforia kala itu dengan pertandingan 11 Juni saat pertandingan Indonesia versus Filipina. Ia mengungkapkan lagu yang telah disepakati panitia penyelenggara adalah Indonesia Pusaka saat halftime. Kemudian diberi kebebasan memilih satu lagu nasional dan satu lagu dari dirinya selaku penyanyi untuk dinyanyikan setelah pertandingan. Untuk lagu nasional, Anang dan tim kemudian memilih Kebiar-Kebiar untuk dinyanyikan setelah timnas bertanding. Mereka kemudian ragu terkait lagu original mereka yang bisa ditampilkan setelah pertandingan. Anang mengaku ragu sejak awal karena seluruh lagunya termasuk bersama Ashanty adalah lagu bertempo lambat dan tentang percintaan. Sama seperti Ashanty, ia kemudian membeberkan situasi saat tampil hingga akhirnya memilih walk out dari GBK. Anang menegaskan penampilan dihentikan karena benar-benar sadar tidak sesuai dengan momentum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke guys, gue jujur kasihan banget sama Anang, Ashanty, Raisya, dan penyanyi pendukung lainnya ya, yang kemarin nyanyi di GBK pas pertandingan bola ya Indonesia melawan Filipina. Jujur gue juga kaget kenapa di momen sakral tersebut Anang, Ashanty, dan teman-teman yang lain itu malah disuruh nyanyi gebiar-gebiar sama panitianya, bukan nyanyi Indonesia Pusaka atau Tanah Airku, karena kan itu momen sakral ya gitu. Setelah pertandingan selesai, apalagi menang gitu kan, pasti udah ditunggu-tunggu tuh sama supporter-supporter sama pemain bolanya juga gitu. Tapi malah nyanyi gebiar-gebiar. Dan akhirnya netizen menyerang akun Ashanty, Anang, dan gue liat Ashanty tuh sampai offin komen di kolom komentarnya dia. Nah teman-teman, menurut gue ini bukan pure kesalahan dari penyanyinya, karena penyanyinya pasti diundang oleh panitia dan udah ada koordinasi lah sebelumnya oleh manajemen artisnya juga gitu kan. Dan lagu-lagunya, rundownnya pasti udah dikasih gitu kan. Dan kalau nggak salah udah ada klarifikasi dari pihak Anangnya bahwa mereka memang juga sebenarnya agak kurang sesuai dengan lagu yang diminta oleh panitia, karena lagunya itu seharusnya kan lagu-lagu yang seperti Indonesia Pusaka yang tadi gue bilang, kemudian Tanah Airku gitu ya. Ini malah ibaratnya lagunya kayak lagu-lagu karaoke gitu kan, momennya aja kurang pas gitu. Dan akhirnya mereka di situ kalau nggak salah walk out ya, nggak tahu diminta walk out atau mereka ada inisiatif walk out sendiri. Intinya adalah mereka nggak nyanyi sampai selesai. Nah ini pokoknya sangat disayangkan sekali oleh panitianya dan juga mungkin buat para pendukung acaranya, apalagi seperti Mas Anang ya yang penyanyi senior, mungkin bisa ambil langkah untuk benar-benar menolak apabila lagu tersebut dirasa memang tidak cocok untuk acara atau momen tertentu gitu kan. Dan pastinya juga pihak panitianya juga harus lebih concern lagi terhadap hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Gue pengen bahas soal kemarin ya, ketika setelah pertandingan Indonesia menghadapi Filipina itu ada konser ya dari Mas Anang dan kawan-kawan, dan banyak tuh langsung netizen yang sangat mempertanyakan hal itu, bahkan menyerang ya pihak dari Mas Anang, bahkan sampai videonya itu Mas Anang dan kawan-kawan tuh walk out ya, nggak lanjutin nyanyi karena memang dari stadionnya itu nggak mendukung, dan dari stadion satu stadion ya agak
agak kasihan juga kalau gue menurut, karena kan ibaratnya Mas Anang ini kan dan kawan-kawan yang nyanyi ya, semuanya itu hanya diminta kan, artinya dia hanya menjalankan permintaan, bukan mengajukan diri, oh gue mau nyanyi, enggak. Yang kenapa kalian malah nyerang mereka? Yang harus kalian pertanyakan dan harus kalian cecer itu bukan merekanya ya, tapi yang ngundang. Siapa yang ngundang? Ini yang harus kita cari bersama-sama. Siapa yang ngide sekali tiba-tiba ada acara nyanyi setelah itu, setelah pertandingan? Ini yang harus kita cari bersama-sama teman-teman ya. Jadi gue sih makanya kemarin gak mau bahas dulu, karena gue cari tahu dulu nih, ini kok bisa gitu ada konser di ini, siapa penanggung jawabnya itu siapa. Tapi sampai sekarang gue tidak menemukan jawabannya. Jadi mungkin kalian tahu siapa yang ngundang, itu yang harus kita kritik ya, bukan Mas Anang ya. Kenapa nyanyi Mas Anang? Mas Anang kan nggak salah apa-apa kalau menurut gue. Oke, segitu dulu. Berita kemenangan Timnas Indonesia malah nggak seramai berita hujatan yang diberikan kepada Bunda Ashanty dan Mas Anang setelah mereka menyanyi usai laga Timnas Indonesia. Kemarin banyak netizen yang meminta Bunda Ashanty sama Mas Anang minta maaf. Nah sekarang udah minta maaf nih, udah diklarifikasi juga. Tapi tetap aja masih banyak yang menghujat. Serba salah banget nggak? Orang juga nggak mungkin ujug-ujug nyanyi kalau sebelumnya itu nggak diatur. Bener kata Ipan Gunawan gitu ya, kalau misalkan beritanya itu positif malah nggak rame, tapi beritanya yang negatif itu yang malah rame. Padahal niat baik Mas Anang sama Bunda Ashanty itu perform tanpa dibayar ya. Tapi ternyata banyak banget netizen yang tidak suka gitu ya, menganggap bahwa apa yang dilakukan mereka adalah suatu kultur euforia kemenangan yang salah. Mereka juga menyanyikan lagu yang memang sudah menjadi instruksi dan sesuai prosedur begitu loh. Tapi ternyata banyak banget netizen yang bilang kalau mereka itu salah lagu. Nah mungkin aja di sini kalau misalkan ada panitia yang lebih ngerti gitu yang memberikan masukan dan arahan, mereka juga pasti mengikuti. Makanya tuh jadi seseorang teh jangan gampang menilai sesuatu gitu ya tanpa kita tahu kebenarannya itu seperti apa. Respect buat Bunda Ashanty dan Mas Anang gitu ya, tetap mendukung terus Timnas Indonesia. Ini juga tidak murni kesalahan kalian begitu ya. Juga pastinya akan menjadi pembelajaran besar begitu ya untuk panitia penyelenggara dan juga para artis, biar kejadiannya tidak seperti ini lagi, karena kasihan artisnya jadi kena himbas hujatan. Gue kasihan dah sama Mas Anang. Dia tuh dibully satu Indonesia gara-gara nyanyi gebiar-gebiar di GBK. Maksud gue gini loh netizen, iya emang dia salah momen, tapi sebenarnya enggak full 100% salah si Mas Anang. Mas Anang aku padamu. Dia kan disuruh nyanyi di momen tersebut ya karena IO-nya udah punya rundown gitu. Kesian tau wey sama Mas Anang, lu mah tega banget. Gitu-gitu dia kakeknya Amina, tolong jangan bully kakeknya Amina please. Lu mah jahat banget Anang, pernah ku mencintaimu tapi tak begini. Please lah woy, jangan bully Mas Anang, kesian. Dia tuh nyanyi ya udah ngikutin rundown aja. Kalau disuruh nyanyinya di menit itu habis pertandingan ya udah gitu. Salahin IO-nya juga, kenapa naruh rundown Mas Anang di akhir bukan di awal. Kesian woy Mas Anang woy. Percaya dah. Lagi rame lagi tuh yang nyanyi di GBK. Suaranya bagus banget kalau nyanyi di kamar mandi. Ini mah gara-gara ini trauma tuh lewat GBK. Pas mau lewat GBK putar balik lagi, nyanyi lagi di Pekansari. Harusnya yang isi tuh kayak Agnes Mo dong, atau Netra Geru di Dadaku, atau Coklat. Nah yang kayak gini ya ini mah bukan pengisi acara, lebih ke karaoke family. Ini gara-gara dia nyanyi nih, itu wasitnya di ujung tuh sampai teriak offside, offside. Hukner dengar dia nyanyi itu sampai lupa password IG apa. IG gue di-hack ya. Pede banget ya nyanyi di tengah-tengah ribuan orang disorakin gitu, ya ampun. Sabar ya. Gue denger dia nyanyi, pengen banget gue kasih golden ticket biar cepet-cepet pulang kampung. Siapa yang menonton kemenangan Timnas Indonesia terus lo tuh malu sendiri gara-gara gebiar-gebiar guys? Gua
Kata gue, ngapain gebiar-gebiar Mas Anang? Ya Allah, gue menungguin ya kayak Tanah Air kayak Indonesia Pusaka kayak apa kayak segala macam. Gebiar-gebiar konser, ngapain? Tengah lapangan. Gue ngeliatnya aja tuh kayak ya Allah, gue pengen tutup muka begitu. Ini dengan pedenya yang nyuruh sampai gue mah sampai bengong sendiri kayak ya Allah, momennya itu loh, kayak momennya gitu. Ngapain gebiar menanti kalau 17 Agustus gitu ya kan, nih 2-0 gitu kan jarang-jarang tuh menang kan, sekalinya menang kan harus bangga kayak apa sih segala macam. Lagunya tuh agak sedih apa segala macam, gebiar ngapain karaokean begitu. Aduh, tutup muka lagi dah gua. Aduh, netizen kadang baik, suka bantuin ini untuk menyelesaikan kasus. Kadang suka nolongin orang, kompakan biar kasus yang terpendam terpecahkan. Kadang gitu baik, tapi kadang suka jahatnya kelewatan, tapi kok bool jarinya, congornya, otaknya sama kompakan jahatnya. Elu kalau misalkan gak suka sama Mas Anang sama Mbak Asanti gara-gara salah nyanyi gak sesuai dengan harapan elu, kalaupun mau bully mereka aja, gak perlu sampai ke arah anak-anaknya segala. Lu mah kadang-kadang jangan suka menjatuhkan mental orang, lu paham gak? Ntar orang sakit hati, orang stres, nekat, lu dosa lu kalau kayak begitu. Kebiasaan banget sih jahat lu, gak berkurang-kurang netizen. Kalau misalkan benci sama orang, udah fokus ke dia yang lu benci aja, gak usah berembet kemana-mana. Jahatnya gak hilang-hilang lu. Kalau gak suka sama Mas Anang sama Mbak Asanti, ya lu kalau mau bully mereka aja. Orang mereka yang nyanyi, mereka yang pentas kok, mereka yang karaokean kok. Azrilnya, Aurelnya, yang lain kan gak pernah tahu apa-apa. Kadang-kadang suka, pengen gue pites nih, ngeselin kadang-kadang. Kalau yang nggak sukanya satu, semuanya kena imbasnya. Ini ulah lu nih. Sama kayak yang kemarin di Mall Plaza Indonesia juga ulah lu pada awal-awalnya. Kalau nggak jerocos juga nggak bakal dipecat tuh security. Mak lu, yang keroknya pade. Ada yang menarik dan menjadi ramai dari netizen juga selain hasil pertandingan kemarin adalah Anang and Friends yang tampil di akhir menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar ya, dan lagu yang lain di saat pemain ada di lingkaran tengah yang biasanya bernyanyi bersama Padamu Negeri atau Tanah Airku ya, menjadi satu momen refleksi dan juga nasionalisme biasanya. Dan ini kemudian dianggap diganggu oleh penampilan Anang yang kayak karaokean gitu. Tapi yang gue lihat sebenarnya ini mirip seperti treatment FIBA yang waktu gue bawain kejuaraan dunia basket yang mengadaptasi dari NBA. Bahwa ini memang di-create oleh penyelenggara acara, bukan oleh broadcaster, untuk memberikan sportainment. Karena di situ juga ada fan cam, kasih lihat wajah orang penonton di layar besar dengan ada misalnya disuruh ngapain. Kemudian juga di akhir ada wawancara dengan pemain yang suaranya kedengaran ke seluruh supporter. Jadi ini merupakan mungkin rencana baru untuk bikin ini benar-benar jadi sportainment. Tapi kelihatannya ini harus direvisi ulang karena kelihatannya masyarakat dan penonton juga malah merasa terganggu. Menurut gue itu bisa ditaruh setelah pemain-pemain bernyanyi bersama dengan supporter seperti biasanya di akhir pertandingan. Setelah itu baru bisa bernyanyi bersama, dan bisa saja bukan hanya Anang, bisa Duta, Silon Seven, bisa yang lain. Gimana menurut kalian?